Advokasi Tambang atau Jatam menilai program hilirisasi nikel yang dicanangkan Presiden Jokowi jelas-jelas merusak lingkungan. Perlu diragukan jika ada pejabat negara bahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menyebut hilirisasi nikel tidak merusak lingkungan. Itu kebohongan struktural yang dilakukan pejabat negara kepada rakyatnya. Hilirisasi nikel melahirkan tambang nikel yang ugal-ugalan, lingkungan rusak, mulai hutan hingga bukit-bukit dirusak untuk mengeruk nikel. Belum lagi pembangkit listrik smelter yang menggunakan energi kotor atau batu bara. Ditambah lagi polusi dari smelter nikel, kata pengkampanye Jatam Nasional Alfarhad Kasman. Ada kebohongan struktural yang dilakukan pejabat negara kepada rakyat soal hilirisasi nikel. Apakah tambang nikel yang merusak lingkungan serta merampas hak rakyat? Apakah ada jaringan oligarki tambang dan energi di kubu Capres-Cawapres? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum Kajian Kebijakan Energi, Bung Agus Kiswantono. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam. Gue berkat. Kabar baik, Bung Agus? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Dan kita sedang membahas terkait yang adanya pengolahan tambang nikel atau hilirisasi nikel antara menteri-menteri di kabinet yang sedang menduduk untuk apakah menurut Anda pengelolaan tambang terkait perdebatan ini hanya untuk kepentingan pelaku industri, dan apakah perdebatan sama sekali tidak menyelesaikan realitas praktek hilirisasi nikel ini, Bung Agus? Ya, baik. Eh, Jelang kontestasi 9 hari lagi ya. Nah, ini tentunya banyak hal kejutan-kejutan politik yang akan ya atraksinya itu semakin luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan Indonesia ini adalah salah satu dari Zamrud Khatulistiwa yang kayaannya itu subhanallah sangat luar biasa. Tentunya kekayaan alam ini kan bukan kita yang nanam, bukan kita yang berinvestasi secara raw material. Kita, bangsa Indonesia ini tinggal mengelola. Kemudian tata kelola ini harusnya yang perlu dipahami secara struktural maupun fungsional maupun regulasi. Bagaimanapun eh, penguasaan tambang termasuk di sini nikel, yang mana nikel ini menjadi satu raw material yang sangat luar biasa dibutuhkan, baik untuk baterai, baik itu untuk industri, apalagi sekarang jadi masifikasi. Masifikasi terkait dengan masifikasi terkait dengan eh, pemanfaatan industri yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, ya, peran negara ini sangatlah dinantikan. Bukan hanya sekedar muncul, tapi perannya itu termarginalkan. Kenapa demikian? Karena ini mempunyai struktur maupun regulasi sebagai kewenangan dalam rangka untuk mengolah secara benar apa yang menjadi potensi negara Indonesia itu. Nah, terkait dengan hilirisasi, ya, hilirisasi ini kan kalau kita perhatikan ini di hilirnya. Tapi kalau kita secara seksama, ya, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah hulunya. Bagaimanapun hilirisasi tanpa ada, ya, pengelolaan yang bagus terkait dengan hulunya, itu sama dengan mengeksploitasi, ya, tambang tanpa memperhatikan dampak dari sistemik yang terjadi manakala hilirisasi itu dieksploitasi secara besar-besaran. Ya. Tentunya di sini kalau kita, ya, konsen di pemanfaatan, maka salah satu potensi yang sangat luar biasa untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan itu adalah di bidang pertambangan, apapun pertambangannya itu. Ya. Oleh karena itu, kalau kita
ya benar-benar seksama, ya dengan adanya regulasi yang yang senantiasa itu, ya kita bisa memperhatikan itu nanti akan berdampak pada, ya terkait dengan penyaluran maupun pendistribusian hasil dari apa yang ada di tambang tersebut, baik itu di masyarakat sekitar yang tentunya terdampak secara langsung maupun di masyarakat Indonesia pada umumnya yang itu bisa nggak memanfaatkan dari hasil yang dikelola oleh negara, tentunya bukan dikelola oleh swasta, ya. Jadi kalau kita perhatikan beragam masalah dari undang-undang pertambangan yang baru yang itu sebenarnya sudah dilakukan uji materinya oleh Jatam, dan itu pun kalau kita perhatikan, ya, kalau dulu misalkan masyarakat ya boleh melakukan koreksi, ya. Kemudian masyarakat sekarang manakala koreksi atau terkategori menghalang-halangi, maka itu akan berdampak pada sanksi. Ya, sanksi itu bisa pidana sesuai dengan kriteria dari beratnya, ya. Apa itu eh, eh, apa itu demarkasi terkait dengan eh, seberapa tambang itu dihalang-halangi oleh masyarakat maupun oleh yang lainnya. Nah, itu. Jadi ini gambarnya seperti itu, Bang Anggi. Baik, Bung Agus, dan terkait adanya gaduh nikel ini apakah hanya untuk meraup keuntungan politik di tahun 2024 ini, tidak dalam rangka mengatasi penderitaan dan kerusakan lingkungan akibat proyek hilirisasi ini menurut Anda, Bung Agus? Iya, kalau kita perhatikan isu yang sangat ya dominan kemarin pada saat debat capres itu salah satunya itu adalah bidang pertambangan. Pertambangan ini bukannya sekedar di ujung, tapi pertambangan itu harusnya juga diimbangi dengan bagaimana materi regulasinya itu. Nah, kalau materi ini sementara masih seperti ini. Contoh yang dulunya ada apa itu bekas galian. Itu kan ada dua pilihan dulu itu, ya. Mau melakukan eh, peremajaan atau mau ditinggalkan atau seperti apa. Jadi itu kan ada galian-galian yang dieksploitasi yang sangat luar biasa. Sementara regulasinya itu mengatakan ya nggak ada masalah dipilih salah satu saja. Jadi kalau regulasinya masih seperti itu, ya kalau kita perhatikan eh, apa itu belum ada satu keberpihakan maupun belum ada satu revisi terkait dengan Undang-Undang Minerba, maka kita bisa pastikan, ya, apalah artinya program tanpa adanya dukungan dari undang-undang. Program hanya sekedar program. Sementara aktualisasinya itu perlu perlindungan dalam bentuk perundang-undangan. Ya, perundang-undangannya ini saat dilakukan uji materi juga tidak ada bunga yang ada, tetap aja berjalan. Nah, sehingga apa yang ada di program itu ya tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya itu tidak ada artinya, gitu. Tidak ada artinya. Tidak ada keinginan yang signifikan, yang serius untuk melakukan ya revisi terkait dengan materi undang-undang itu. Belum lagi undang-undang minerba, belum lagi undang-undang cipta kerja, ciptaker yang kemarin itu atau omnibus law. Nah, seperti itu, Bang Anggi. Masih mute ini kelihatannya. Baik, Bung Agus, juga tadi Anda sampaikan ini seperti tong kosong gitu. Apakah artinya ini seperti ada kebohongan struktural oleh pejabat negara soal hilirisasi nikel? Ya, baik. Problematika yang ada di Indonesia ini kan sangat luar biasa. Apalagi masalah tambang. Salah satunya itu adalah nikel. Potensi nikel yang sangat luar biasa kalau kita perhatikan, ya. Indonesia ini sumber daya nikelnya itu mencapai 17,7 miliar ton biji. Biji.
Nah, jadi kalau itu di smelter, ya, diadakan smelter, maka total itu ada 177,8 juta ton logam. Nah, itu sumber daya nikel. Dengan jumlah cadangan, ya, itu 5,2 miliar ton bijinya. Kemudian 57 juta ton logamnya. Jadi ini adalah cadangan nikel yang terbesar, ya, kayak gitu. Dan ini masalah pengelolaan. Masalah pengelolaan itu berarti masalah goodwill, ya, goodwill. Goodwill itu berarti adakah keinginan yang signifikan, bukan hanya sekedar program. Kalau program-program aja itu ibaratnya hanya jualan. Kalau jualan dalam rangka kampanye seperti sekarang ini, ya semua bisa. Tapi actionnya seperti apa? Dampaknya bagaimana? Keinginan dari regulasi bagaimana? Ini yang tiga hal itu yang coba kita kritisi. Serius enggak dia? Itu masing-masing dari yang memaparkan program. Kalau hanya sekedar program ya semua pada bisa. Tapi apalah artinya manakala dieksekusi lemah, tiada daya. Padahal ini adalah domain dari negara. Nah, demikian penganggit. Baik, dan terakhir Bung Agus, ketika tadi ini sampai tiada daya, apakah ada daya jaringan oligarki tambang dan energi di kubu Capres-Cawapres menurut Anda, Bung Agus? Ya, kalau oligarki, ya, kalau kita sebagai seorang yang konsen di bidang eh, kontrol sistem, itu orang teknik, ya, maka yang diputar di Indonesia ini adalah error. Error itu kan berarti kesalahan, ya, kesalahan, variabel salah yang diputar. Dan semakin diputar semakin, ya, berkesinambungan, maka justru akan semakin merusak. Salah satunya itu adalah kepentingan. Kalau negara abai, negara termarginalkan, maka pihak swasta akan masuk. Ini akan, ya, fokusnya itu di kantong para, ya, oligarki atau swasta. Kita bisa memperhatikan apakah negara ini berkuasa hanya sekedarnya alat ataukah negara ini sebagai pengatur dengan segala potensi yang ada di Indonesia ini. Semakin ke sini, produk perundang-undangan yang itu representasi dari beragam perspektif kehidupan yang ada di Indonesia ini semakin pro dengan oligarki. Kenapa demikian? Karena fungsi dari kontrol yang ada ini semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, ya kita bisa melakukan penilaian dengan apa yang terjadi sekarang ini. Ya antara, ya, perundang-undangan aturan yang lama dengan yang baru terjadi kejomplangan, ya, keberpihakan. Nah, oleh karena itu, ya kita bisa pastikan bahwa ada yang bermain di sini dalam rangka untuk mengatur Indonesia yang dominan bukan negaranya, tapi yang dominan itu adalah di luar negara. Ya, saran ke depan ya berarti negara ini harus, ya, merepresentasikan kepentingan dari masyarakat Indonesia. Dengan apa? Dengan memegang kewenangannya, sehingga kewenangan itulah yang akan menjadi simpul kekuatan untuk mengatur, bukan diatur. Nah, demikian. Baik, Masya Allah, jazakallah penjelasannya Bung Agus untuk pemaparannya kali ini. Jadi tadi ya bukan diatur tapi malah kita harusnya mengatur gitu ya Bung Agus. Iya, betul. Dalam hal apalagi ini sumber daya alam yang wajib dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, bukan golongan tertentu atau tadi yang disebut oligarki. Jazakallah Bung Agus, sekali lagi mudah-mudahan Bung Agus senantiasa Sama-sama. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.